Guys, selamat malam. Balik lagi bersama saya Orias Needle Jet 88 atau ONJ 88. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tutorial tentang kopling pada sepeda motor smash yang suka loncat saat masuk gigi. Dan ada satu pertanyaan dari teman saya atau dari follower saya tentang mengapa sehingga sepeda motor saya atau sepeda motornya Shogun apa Smash itu ya suka loncat. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan karena Smash sama Shogun ini kayaknya tidak terlalu beda jauh bagian kopling ganda ya guys. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Penyebab dari sepeda motor suka loncat saat masuk gigi. Nah, seperti itu. Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, kebetulan kemarin teman katanya udah kata follower saya setelah ganti mangkuk sama kampas ganda baru terjadi suka loncat lalu mati ya guys. Seperti itu. Jadi di sini mungkin saya mengulang kembali video-video yang sudah lalu ya guys. Jadi yang pertama kita harus perhatikan gigi yang bagian ini ya, gigi penghantar dari kruk asnya ini. Ini kan buat mutarin gear pompa oli. Nah, kadang juga kalau terbalik, misalkan terbalik seperti ini ya. Kan biasanya kalau udah terpasang begini kan kita masukin, kalau begini kan nyangkut di sini kan. Jadi terkadang ada yang bingung akhirnya balik begini. Nah, kalau pemasangan seperti ini salah guys. Jadi posisinya harus dibalik ya guys. Nah, seperti itu. Nah, yang bagian ini nih yang kena di bagian dalam, sedangkan ini yang keluar ke sini ya guys. Karena salah satu penyebab sepeda motornya suka loncat saat masuk gigi juga karena dari terbaliknya gear penghantar pemutar gear pompa oli seperti itu guys. Jadi sini saya akan menunjukkan bagaimana susunan yang benar ya guys. Langsung saja saya lepas dulu ini gear pompa olinya sebentar. Bentar ya guys. Ini aku agak ribet. Oke. Oke. Bentar ya, saya buka dulu gear pompa olinya. Dan saya akan menunjukkan bagaimana susunan gear sama ini ya, pemasangan yang sebenarnya maksud saya guys, seperti itu. Nah, sekarang kita lepas dulu gear pompa olinya, mesin pompa olinya. Lalu yang ini kita pasangin dulu guys. Jadi posisi masuknya itu harus begini, jangan terbalik begini ya guys. Karena kalau terbalik begini maka kampas kopling sama mangkuknya di saat kita kencangin akan menyatu. Jadi fungsinya berubah jadi kayak sepeda motor dengan kopling manual ya guys. Seperti itu. Jadi yang pemasangan yang benar yaitu seperti ini, dipasang seperti ini ya guys. Ya, langsung saja kita pasangin ke sini. Ini urutan yang pertama. Setelah itu kita pasangin kembali pompa olinya. Seperti itu guys. Nah, kita pasangin dulu gear pompa olinya. Maaf ya, ini saya hanya mau menunjukkan susunan kopling ganda atau kopling otomatisnya guys. Nggak tahu lah bahasa ilmiahnya apa. Nah, seperti itu.
Jadi pemasangannya yaitu harus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kelihatan dari gigi-giginya ini saling ini ya, sinkron ya. Seperti itu. Jadi usahakan jangan terbalik ya guys. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita pasangin ininya lagi, tapi di dalam sini ada bushing. Nah, seperti itu guys. Nah, buat teman yang tadi bertanya itu, maksud saya dari per kopling cek yang ini ya guys. Ini per kecilnya ini harus dipasang juga ya guys. Nah, yang ini nih. Ini, nah yang tadi saya sebutkan itu yang ini, yang namanya kopling cek. Atau kalau di kampung saya ini nama alatnya ini kita sebut dengan laher bambu gitu. Untuk pemasangannya di dalam sini harus ada ring seperti ini ya guys. Nah, di dalam sini ada ring. Setelah itu kopling ceknya sama ininya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemasangannya agar tidak susah, maka kita gunakan cara seperti ini guys. Kita masukin dulu biji lakernya. Yang ini juga kita masukin. Nah, seperti itu guys. Nah, masukin dulu biji laharnya. Nah, seperti itu ya guys. Nah, untuk pemasangan kopling ceknya guys, ntar ya guys. Ini memang agak rumit ya kalau untuk pemasangan kopling ceknya ini. Setelah ntar ya, aku skip dulu ya karena ini susah soalnya. Oke, sorry ya guys, tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjut lagi. Jadi pemasangan kopling cek yang benar itu kita mulai dari ring. Di dalam sini ada ring, kita masukin. Setelah itu ini di bahan plastik yang dari plastik ya, rumahnya itu. Lalu kita masukin dulu bosnya. Setelah itu kita isi lahernya di bagian ini ya guys. Laher-lahernya ada 3. Dimasukin ke tempatnya, lalu kita pasangin lagi per atau per. Nah, pernya ada 3 ya, kecil-kecil. Nah, ini yang jadi penyebab kalau kita tidak pasang sebentar, kalau kita di saat kita start terlalu hidup kita masukin gigi, maka sepeda motornya akan berubah kayak koplingnya akan berubah jadi kayak kopling manual gitu guys. Jadi kita masukin gigi, loncat langsung mati. Nah, jadi ini per kecil-kecil ini fungsinya sangat penting ya guys di bagian kampas kopling ganda. Seperti itu, kita masukin dulu pernya di dalam. Biasanya kalau hilang diganti pakai punya mancis. Pakai punya mancis tapi kurang bagus kalau pakai punya mancis itu. Enaknya kita ganti saja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukin lagi yang satu ini. Nah, setelah dipasang maka kita putar ya guys. Kita putar ke satu arah ke kanan ya. Searah jarum jam dia akan berputar dengan lancar. Sedangkan sebaliknya dia harus nyangkut guys.
diputar ke arah kiri dia akan nyangkut. Jika diputar ke arah kiri lalu masih berputar ininya bosnya, berarti belum pas guys. Mesti diperhatikan baik-baik ya. Jadi pemasangannya kayak tadi, harus berurutan dari ring sama plastiknya ini sama lehernya ada 3 sama per kecil yang kayak punya per pemantik itu ya guys. Seperti itu. Lalu kita masukin lagi ke sini. Di sini harus ada ada bosing. Tadi ya, saya cari dulu, skip lagi. Oke, tadi kan tahap pertama ini nih. Tahap kedua kita pasang leher sama per-pernya, kopling check-nya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita pasangi dulu bosnya. Bosing AA seperti ini, lalu kita masukin lagi rumah koplingnya seperti ini. Nah, seperti ini ya guys. Nah, oke, dia akan seperti ini. Setelah itu kita pasangin lagi ininya, seperti ini. Oke, lalu tahap berikutnya yang kita pasangin lagi penguncinya ya guys, atau murnya seperti ini guys. Di sini kan biasanya ada ring, tapi nggak tahu ini ringnya udah di mana ya. Biasanya ada satu ring. Pokoknya seperti ini ya guys. Di saat kita mengencangkan ini dan sudah benar-benar kencang menggunakan kunci, maka di saat kita putar ini harus berputar seperti ini guys. Kalau kampas gandanya ditahan seperti ini lalu diputar ke kiri, mangkuknya ini harus berputar sendiri. Sedangkan kalau diputar ke kanan, dua-duanya harus ikut berputar. Jadi yang perlu diperhatikan ya guys, di saat kita sudah memasang kopling ganda atau bagian otomatisnya ini ya guys, kopling otomatisnya, kita langsung putar mangkuknya ke sebelah kiri berlawanan dengan arah jarum jam ya guys. Maka mangkuk gandanya ini akan berputar sendiri seperti ini. Sedangkan kalau diputar ke arah searah jarum jam, maka dua-duanya akan ikut berputar seperti ini ya guys, seperti itu. Nah, seperti itu guys. Jadi seperti itu, saya ulangin lagi susunannya yang benar, yaitu yang pertama gear yang ini. Nah, gear yang ini bagian ininya yang di bagian dalam ya guys. Yang kedua, bosing dimasukin. Yang ketiga, kopling check dipasang. Yang keempat, kita masukin. Yang kelima, kampas ganda atau kampas otomatisnya sama mur pengunci. Nah, sebelum mur ini ada ring. Ring mungkin segede ini ya guys. Nah, seperti ini ringnya. Lalu murnya seperti itu guys. Setelah itu dicek ulang. Setelah terpasang semua, kita tahan gandanya ini, kampas ganda, lalu kita putar ke kiri, maka mangkuknya sendiri berputar ya. Seperti itu. Sedangkan kalau diputar ke kanan, maka semuanya akan ikut berputar.
Jika diputar ke kanan lalu ini masih tetap tidak ikut berputar, berarti harus dicek ulang ya guys, susunan-susunan seperti yang tadi. Oke, seperti itu guys, sedikit tutorial dari saya tentang sepeda motor Shogun atau Smash yang suka loncat atau mati saat masuk gigi ya guys. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan juga share, karena saya bicara-bicara sampai berbusa-busa, sampai saya kayak pecicilan begitu guys. Nah seperti itu guys. Jika ada yang kurang jelas, maka silahkan melalui kolom komentar seperti yang sudah ditanyakan sama teman saya yang saya lupa namanya itu. Oke, thank you.